Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fia Muna Ayu Anjana dengan NIM 2103036068 dari kelas MPI 1B. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai moderasi beragama di era Rasulullah. Sebelum saya menjelaskan mengenai moderasi beragama di era Rasulullah, yuk simak cuplikan video tentang apa itu moderasi beragama berikut ini. Moderasi beragama, apakah itu? Moderasi beragama adalah upaya mengembalikan pemahaman dan praktek beragama agar sesuai dengan esensinya, yakni untuk menjaga harkat, martabat, dan peradaban manusia, bukan sebaliknya. Jadi, bagaimana? Sudah tahu arti dari moderasi beragama? Namun, terkadang masih ada orang-orang yang kurang memahami moderasi beragama. Walau begitu, paling tidak mereka perlu tahu bahwa agama tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang justru merusak peradaban. Sebab sejak diturunkan, agama pada hakikatnya ditujukan untuk membangun peradaban itu sendiri. Dalam membangun peradaban yang baik, kita butuh moderasi beragama. Kita sudah tahu nih tentang moderasi beragama, tetapi memangnya moderasi beragama itu benar-benar perlu nggak sih? Pertanyaannya, mengapa moderasi beragama diperlukan? Moderasi beragama diperlukan karena sikap ekstrim dalam beragama tidak sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Perilaku ekstrim atas nama agama juga sering mengakibatkan lahirnya konflik, rasa benci, intoleransi, dan bahkan peperangan yang memusnahkan peradaban. Sikap-sikap seperti itulah yang perlu dimoderasi. Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Jadi, moderasi beragama sama dengan toleransi? Apakah sama? Toleransi itu adalah hasil yang diakibatkan oleh sikap moderat dalam beragama. Moderasi adalah proses, toleransi adalah hasilnya. Tapi, ia tidak akan menyalahkan orang lain yang berbeda pendapat dengannya. Begitu juga seorang yang moderat, niscaya punya keberpihakan atas suatu seagama. Tapi ia tidak akan memaksakannya berlaku untuk orang lain. Jika moderasi adalah proses dan toleransi adalah hasil, maka yang perlu kita kerjakan adalah memaksimalkan proses tersebut agar hasil yang diterima menjadi kian lebih baik. Namun di Indonesia. Nah, dari cuplikan video tersebut kita sudah mengetahui apa itu moderasi beragama. Selanjutnya kita akan membahas mengenai moderasi beragama di era Rasulullah. Moderasi beragama di era Rasulullah. Bumi sebagai tempat manusia berpijak dan bernaung, kini hanyalah satu tempat. Sementara penghuninya terkotak-kotak dan terpilah-pilih dalam berbagai suku, ras, bangsa, profesi, kultural, dan juga agama. Setiap komunitas yang ada di dunia ini diharapkan dengan segala upaya yang dilakukan di alam semesta harus mampu menerima keanekaragaman sosial budaya, toleransi satu sama lain, memberi kebebasan dan kesempatan bagi setiap orang menjalani kehidupannya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Manusia di bumi dituntut untuk tidak saling mengingkari kenyataan dengan adanya pluralitas, termasuk pula pluralitas agama, sama halnya dengan mengingkari kesadaran kognitif kita sendiri. Oleh karenanya, jika kita membayangkan bahwa dalam hidup ini hanya terdapat satu agama saja, rasanya merupakan suatu ilusi belaka atau hilangnya rahmat Allah SWT. Islam sebagai risalah kenabian yang sifatnya universal dan risalah kenabian yang dibawa oleh sosok Nabi yaitu Muhammad SAW yang membawa rahmat bagi setiap insan manusia dan umat. Artinya, risalah ini adalah mengedepankan rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam sejagat raya. Hak kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang membedakannya dari makhluk lain. Merampas hak tersebut sama artinya dengan menanggalkan predikat insaniyah yang melekat pada diri seseorang, sehingga yang tampak adalah hak asasi semu. Dalam pernikahan, toleransi beragama yaitu terkait pikiran Islam tentang pernikahan beda agama.
khususnya antara non-muslim dengan muslim. Pernikahan beda agama merupakan fenomena yang terjadi sejak masa awal Islam datang. Menurut aliran Hambali dan Hanafi, istilah Ahlul Kitab mencakup semua orang beragama yang memiliki kitab suci. Sedangkan menurut ulama Syafi'i dan Maliki, Ahlul Kitab hanya terbatas pada orang Kristen dan Yahudi. Semua mazhab sepakat tentang dibolehkannya seseorang lelaki muslim menikah dengan perempuan Ahlul Kitab. Tingkat kemungkinan di sini adalah makruh. Dalam pendidikan, menaungi fitrah keagamaan juga dapat dilihat dari penyadaran toleransi dalam hal pendidikan, yang mana pendidikan ini tujuannya adalah guna membentuk wawasan yang unggul, akhlak karimah yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Masih melemahnya metode penafsiran yang digunakan secara tekstual guna menafsirkan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadi sebuah keniscayaan seseorang dan juga hubungan antar umat beragama. Studi toleransi ini dapat ditarik kesimpulannya bahwa multikulturalisme, toleransi, dan prasangka merupakan masalah yang paling sering terjadi di masyarakat. Menyadari tantangan yang semakin meningkat terhadap masyarakat majmuk, literasi agama dapat digunakan sebagai tujuan alternatif pendidikan agama. Sejalan dengan itu, Islam menawarkan model toleransi beragama dengan prinsip keterbukaan, penyerahan, dan tanpa pemaksaan. Model ini tergambarkan dengan jelas dalam Al-Kafirun ayat 6. Yaitu bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.